Kasus Jared Atadero yang lalu merupakan sekelumit kisah horor yang bersetting di hutan. Tentu mengingat betapa terpencilnya lokasi hutan yang jarang didiami manusia. Bahkan dengan rumor adanya makhluk kriptid hingga penghuni supranatural, membuat hutan menjadi salah satu lokasi paling misterius di zaman modern ini. Kisah ini hampir sama, melibatkan sebuah hutan misterius di California. Namun yang membuatnya begitu misterius bukanlah isu penghuni mistisnya, melainkan para manusia yang kerap berkumpul di sana, entah untuk tujuan apa. Hutan yang gue maksud adalah Bohemian Grove, sebuah hutan yang digunakan sebagai tempat perkumpulan sebuah organisasi misterius selama puluhan tahun. Yang uniknya hanya boleh beranggotakan kaum pria. Yang lebih misterius lagi, pejabat dan orang-orang penting, bahkan presiden-presiden Amerika tercatat sebagai anggotanya. Gue pertama kali mendengar tentang perkumpulan misterius Bohemian Grove lewat film Late Night with the Devil yang menyinggung sekilas perkumpulan ini sebagai sebuah sekte sesat pemuja sesat. Bohemian Grove sesungguhnya adalah lokasi perkemahan yang meliputi wilayah hutan seluas 1.100 hektar di Monterey, California. Didirikan pada tahun 1878, hutan ini dimiliki oleh sebuah perkumpulan bernama Klub Bohemian. Klub ini memiliki dua keunikan. Pertama, klub ini hanya menerima pria sebagai membernya. Dan kedua, tak sembarang orang boleh bergabung, melainkan hanya orang-orang penting yang berkuasa saja. Klub ini didirikan oleh seorang aktor bernama Henry Edwards. Klub ini tergolong misterius, sebab hanya anggota resminya yang boleh berkunjung. Para membernya sih sebenarnya boleh mengundang tamu, namun itu tentu harus disetujui oleh organisasi tersebut. Jadi intinya, orang sembarangan tak boleh masuk, apalagi mengikuti pertemuan yang ada di sana. Jumlah tamu yang bisa datang pun sangat dibatasi. Keanggotaan klub Bohemian ini mencakup artis dan musisi, hingga CEO dan pejabat pemerintah. Intinya hanya orang-orang berkuasa deh yang bisa ikutan. Bahkan sudah banyak Presiden AS yang bergabung ke dalamnya. Wanita dilarang keras untuk menjadi anggota klub itu, entah untuk alasan apa. Memang boleh sih mereka mengundang tamu wanita, termasuk istri atau kekasih dari sang member. Namun ada aturan yang amat ketat bahwa mereka diharuskan pulang setelah jam 9 malam. Tak peduli jika itu istri presiden pun, saking rahasianya, pada awalnya banyak yang menganggap klub Bohemian ini hanya urban legend belaka, sebuah organisasi yang hanya beranggotakan laki-laki berkuasa, bahkan presiden. Terdengar berat seperti teori konspirasi bukan? Namun keberadaan klub Bohemian justru terbongkar berkat Oppenheimer. Lo kok bisa? Rupanya nama Bohemian Grove tidak lagi menjadi rahasia semenjak diadakan sebuah rapat penting bersejarah di sana, yakni perencanaan proyek Manhattan pada bulan September tahun 1942. Yap, disinilah proyek pembuatan bom nuklir direncanakan oleh orang-orang berkuasa di Amerika kala itu. Pertemuan yang membahas bom atom ini dihadiri oleh orang-orang yang gak ketulungan pintarnya, seperti J. Robert Oppenheimer dan berbagai dekan kampus terkenal seperti Harvard, Yale, dan Princeton. Tak lupa perwakilan perusahaan besar seperti Standard Oil dan General Electric, hingga berbagai pejabat militer juga menghadirinya. Sudah bukan rahasia lagi juga bahwa sudah menjadi hak bagi Presiden Amerika, siapapun dia, untuk menjadi anggota organisasi sepenting ini. Salah satu adalah Presiden Richard Nixon yang pada tanggal 13 Mei tahun 1971 membocorkan sedikit tentang aktivitas Bohemian Grove. Namun dalam penuturannya tersebut, sang presiden terdengar tak begitu menyukainya dan menjuluki klub itu Viking alias gay banget. Entah apa maksudnya. Yang jelas, tak ada siapapun yang tahu benar apa sebenarnya yang dilakukan klub Bohemian itu di hutan pribadi mereka. Tak heran, kemisteriusan mereka pun memicu rasa penasaran banyak pihak. Bahkan ada pihak yang nekat menyusup ke dalamnya. Salah satu pengakuan paling menghebohkan
muncul pada 15 Juli tahun 2000, di mana ahli teori konspirasi Alex Jones dan juru kameranya Mike Hansen diam-diam memasuki Bohemian Grove dan merekam salah satu ritual mereka. Alex menyatakan bahwa ia melihat sebuah upacara pengorbanan. Lalu, apakah benar Bohemian Grove sesungguhnya adalah perkumpulan para pemuja setan yang kerap melakukan ritual demi memuluskan bisnis atau melanggengkan kekuasaan mereka di pemerintahan? Emang sih, kita nggak bisa serta-merta menelan apa yang dikatakan Alex Jones bulat-bulat, sebab ia sendiri memiliki track record yang kurang baik. Ia pernah menyebut tragedi penembakan Sandy Hook Elementary School di Amerika sebagai hoax. Ia juga dikenal sebagai pendukung white supremacy yang rasis, juga supporter fanatik Donald Trump. Nggak heran, pada 2022, para keluarga korban yang merasa dirugikan atas berita-berita pencemaran nama baik yang disebarkannya menuntutnya hingga 1,4 miliar dolar yang membuatnya langsung bangkrut. Duh, apa ada campur tangan Bohemian Grove juga kah? Namun dari penuturan para penyusup-penyusup itu, seperti apakah Bohemian Grove yang syarat rahasia itu? Tapi kalau buat tumbal sih, ada lokasi yang lebih cocok nih, yakni Campfire Circle yang lingkaran bangku yang dilengkapi api unggun di tengahnya. Bohemian Grove ini juga punya tempat suci yang dijuluki The Owl Shrine atau kuil burung hantu, di mana kegiatan tahunan mereka yang bernama Cremation of Care diadakan. Nah, kegiatan inilah yang konon katanya disusupi oleh Alex Jones, yang lalu menyebutnya sebagai pesta pemujaan setan. Namun, menurut penuturan anggotanya, katanya sih kegiatan kremasi itu hanya melibatkan pesta kembang api tanpa tumbal. Ya udah, percaya aja deh. Setelah pesta tumbal usai, para anggota bisa melanjutkan makan-makan dan bersantai ria di clubhouse, yakni sebuah gedung khusus untuk makan, minum, serta menikmati berbagai hiburan. Di tempat inilah rapat perencanaan proyek Manhattan pernah diadakan pada tahun ke-1942. Oh ya, supaya kegiatan rahasia mereka nggak ketahuan oleh publik, Bohemian Grove juga dilindungi oleh tim keamanan yang canggih yang bekerja sepanjang tahun. Bahkan klub Bohemian nggak sembarangan loh dalam memilih para satpamnya, melainkan mempekerjakan mantan personel militer untuk membantu mengamankan wilayah tersebut. Pada 1978, klub rahasia sempat memicu kontroversi, tapi bukan karena ritual pemujaan setan yang katanya mereka nggak lakukan. Kala itu, karena mereka memang hanya memperboleh laki-laki memasuki klub mereka. Itu artinya, semua pegawai mereka juga harus laki-laki. Nah, ini dianggap sebagai sebuah diskriminasi, sehingga Departemen Tenaga Kerja California kala itu menuntut mereka agar mau menerima pegawai perempuan. Hal ini ditentang oleh klub tersebut, dan yang mengejutkan, seorang hakim Mahkamah Agung kemudian memihak klub tersebut, sehingga mereka memenangkan perkara itu. Setelah diselidiki, rupanya sang hakim juga anggota klub tersebut. Waduh, padahal itu bukan hakim biasa loh, melainkan udah selevel Mahkamah Agung.